Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita bersungguh-sungguh berjuang untuk meninggalkan semua yang haram, untuk mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan sisa hidup kita ini betul-betul untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terpengaruh dengan manusia, apalagi di akhir zaman ini. Banyak sekali pengaruh-pengaruh dari dunia maya, dari manusia-manusia yang mengajak kepada kemungkaran-kemungkaran. Jadi kita ini harus betul-betul berpegang kepada perintah Allah. Ingat, walaupun itu kita sendiri, kalau kita berpegang kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, kita selamat. Walaupun banyak, tapi kalau menyesatkan, tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, itu mengakibatkan kita tersesat. Jadi kita jangan melihat banyaknya. Kadang-kadang orang cari pendapat orang lain, yang mana pendapat itu tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kadang-kadang terpengaruh dengan orang banyak. Pendapatnya orang banyak, pendapatnya orang banyak. Padahal yang paling benar itu yang kita ikuti sesuai Al-Quran, sesuai tuntunan Allah, sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Jadi orang kalau mengikuti orang banyak, dia akan terombang-ambing, tidak punya pendirian. Yang mana orang-orang itu kebanyakan menyesatkan. Kecuali orang tersebut betul-betul memberi petunjuk yang sesuai aturan Allah, sesuai pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Jadi misalnya orang mau menikah, ya, dia disuruh cari petunjuk. Kalau mau cari petunjuk Allah. Petunjuk Allah kalau sudah waktunya menikah, segera menikah. Ini petunjuk Allah. Supaya terhindar dari maksiat, terhindar dari perzinahan, terhindar dari kemungkaran-kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang haram. Tapi kalau mencari petunjuk manusia, kadang kamu masih muda, ojo kesusu, jangan kesusu menikah, pacaran dulu aja, menyesatkan. Jadi petunjuk manusia itu sering menyesatkan yang lain. Jadi kalau kita kepingin hidup kita ini tenang, aman, tentram, terhindar dari dosa, terhindar dari maksiat, kita harus betul-betul mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita sudah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah peduli dengan manusia. Yang penting kita berbuat baik sesama mereka. Yang penting kita berbuat baik kepada mereka. Kita harus mengutamakan betul-betul perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nuruti manusia terombang-ambing. Orang mau nikah masih dipengaruhi. Jangan nikah dulu. Kamu masih muda. Pacaran dulu saja, akhirnya terombang-ambing gak karuan. Gara-gara apa? Menuruti manusia. Ini contohnya. Jadi kita ini harus betul-betul berusaha mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena manusia itu kadang kelihatannya mengajak kepada kebaikan padahal merusak. Kalau tidak sesuai aturan Allah dan Rasulnya, bisa merusak. Ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi itu manusia sudah merusak, merasa berbuat baik, mengajak manusia di jalan yang salah, merasa berbuat baik, ngaku-ngaku sudah ma'rifat untuk meninggalkan syariat Nabi, mengajarkan ajaran-ajaran yang menentang syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, merasa benar, merasa melakukan perbaikan, padahal dirinya merusak. Jadi kita harus hati-hati. Hidup di akhir zaman ini banyak sekali pengaruh, apalagi pengaruh di dunia maya. Luar biasa pengaruhnya, besar sekali. Kita kalau tidak betul-betul berpegang kepada Allah dan Rasulnya, bisa tersesat. Kalau tidak berpegang kepada pemahaman Rasulullah dan sahabat, bisa tersesat. Walaupun sesuai dengan Al-Quran, pendapat Al-Quran, ada dalilnya, tapi kalau memahami dalil tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, bisa tersesat. Bahkan orang-orang yang mencuri, yang merusak bumi ini, yang orang-orang itu orang-orang munafik, orang-orang kufar, orang-orang kafir, mereka merasa melakukan perbaikan. Mereka mengatakan berbuat baik, padahal mereka itu merusak. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi banyak orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang mengeruk hasil bumi, korupsi, mencuri. Mereka itu kalau dikatakan merusak tidak mau. Mereka menganggap dirinya berbuat baik, mengadakan perbaikan, padahal mereka ini merusak. Jadi orang-orang yang tidak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa berbuat zalim, bisa mencuri, bisa korupsi, bisa berbuat keji, bisa berbuat perzinahan, perbuatan-perbuatan yang durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang masih mereka ini mencari alasan supaya benar. Mereka ada yang mengaku sudah ma'rifat sehingga meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang, yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Tapi mereka merasa berbuat kebaikan. Allah, kita harus hati-hati. Ini akhir zaman. Banyak orang-orang yang merusak, tapi ngakunya mengajarkan kebaikan, ngakunya memperbaiki. Kalau kita betul-betul melihat dengan Al-Quran dan hadis dan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa tahu, oh ini merusak, ini tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, ini tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Oh ini berarti merusak. Karena mereka-mereka yang merusak ini ngakunya berbuat baik, ngakunya memperbaiki. Bahkan orang-orang munafik, orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat zalim,
Semua ngakunya memperbaiki, ngakunya mau memperbaiki negeri ini, padahal mau merusak negeri ini. Jadi kalau mereka tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, tidak mau mengikuti syariat Nabi, tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu bukan orang-orang yang memperbaiki. Kita harus bisa insya Allah membaca, oh ini merusak, karena mereka semua ngakunya memperbaiki. Jadi kita ini harus melihat kepada Al-Quran dan Sunnah, sesuai enggak dengan aturan Allah, sesuai enggak dengan pemahaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sesuai, berarti mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang munafik. Mereka berbuat kerusakan, tapi ngakunya memperbaiki. Mereka menipu, mereka berdusta, mereka berbohong, mereka menyebarkan kebohongan. Agama dijual untuk mencari dunia ini. Mereka ngakunya memperbaiki, padahal mereka ini merusak. Banyak orang-orang yang merusak ngakunya memperbaiki. Jadi supaya kita waspada, hidup di dunia ini kita harus hati-hati, apalagi akhir zaman ini banyak sekali fitnah, banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan di dunia maya, banyak sekali. Kalau kita mengikuti manusia, kebanyakan manusia itu menyesatkan. Kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus betul-betul berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin selamat yang sebenar-benarnya, selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keselamatan. Bukan selamat di dunia ini saja, tapi tersiksa di dalam kubur, tersiksa di alam barzakh, tersiksa di akhirat, bukan. Tapi keselamatan yang sebenarnya, kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat dipegang, jangan sampai ditinggalkan. Karena di akhir zaman ini banyak ngakunya ajarannya sudah marifat, menyesatkan umat. Ini supaya kita waspada. Akhirnya meninggalkan syariat, akhirnya jadi bajingan. Akhirnya berani menipu, mencuri, mengambil haknya orang, perbuatannya dolim, perbuatannya merugikan, perbuatannya keji. Karena apa? Meninggalkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbahaya sekali. Akhirnya uang haji pun berani disikat. Apa? Karena merasa marifat, berani menipu, berani berdusta, berani berbohong. Syariat ditinggalkan karena mengaku marifat. Mereka yang menyesatkan ini ngakunya memperbaiki, padahal mereka itu merusak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi supaya kita waspada, jangan sampai kita terombang-ambing, dipengaruhi manusia. Di akhir zaman ini pengaruh ini banyak sekali, di dunia maya maupun di dunia ini banyak sekali yang menyesatkan, banyak sekali. Supaya kita waspada, supaya kita berusaha semaksimalnya untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman sesuai pemahaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.